saya Yosia Lamia. Saat ini saya akan membahas materi mata kuliah Entrepreneurship tentang mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Dengan dosen pengajar NER Insinyur Kris Hombokau, MT IPM. Ada 6 topik pembahasan di sini, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis, kedua penelitian lapangan, ketiga menjelaskan definisi ide bisnis, keempat mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis, kelima menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, keenam menyaring ide bisnis, hasil identifikasi. Mengidentifikasikan dan menilai peluang bisnis. Mengidentifikasikan dan menilai peluang bisnis adalah proses menemukan, mengevaluasi, dan menentukan potensi suatu ide usaha agar dapat dikembangkan menjadi bisnis yang sukses. Proses ini mencakup analisis terhadap berbagai faktor seperti tren pasar, kebutuhan konsumen, persaingan, serta sumber daya yang tersedia. Faktor-faktor dalam identifikasi peluang bisnis. Pertama, permintaan pasar, kedua, tren industri, ketiga, persaingan, keempat, sumber daya yang tersedia, kelima, risiko dan hambatan. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi nyata dari sumber pertama seperti konsumen, pelaku usaha, atau lingkungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi aktual yang berkaitan dengan pasar, perilaku konsumen, tren industri, dan potensi bisnis. Tujuan penelitian lapangan dalam bisnis. Yang pertama, mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen. Kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar. Ketiga, menganalisis perilaku pesaing dan industri. Dan keempat, menilai kelayakan ide bisnis secara nyata sebelum dieksekusi. Metode penelitian lapangan. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas pasar dan pelanggan. Kedua, wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dari calon pelanggan atau pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu survei, yaitu menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Keempat, fokus group discussion atau FGD, yaitu diskusi kelompok untuk mengeksplorasi mendalam. Menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gagasan awal yang menjadi dasar terbentuknya suatu usaha. Ide ini mencakup produk atau jasa apa yang akan ditawarkan, seperti siapa target pasarnya, serta bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan dan menghasilkan keuntungan. Ciri-ciri ide bisnis yang baik. Pertama, unik dan inovatif. Kedua, memenuhi kebutuhan pasar. Ketiga, layak secara finansial. Keempat, dapat dijalankan. Kelima, berkelanjutan. Mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Sumber ide bisnis adalah titik awal yang menginspirasi munculnya suatu gagasan usaha. Ide bisnis dapat datang dari berbagai situasi, pengalaman, atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Sumber-sumber utama. Masalah di sekitar yaitu peluang muncul dari solusi terhadap masalah. Kedua, kebutuhan konsumen, yaitu menjawab apa yang dibutuhkan pasar. Ketiga, hobi dan minat pribadi, yaitu aktivitas favorit bisa dijadikan usaha. Keempat, pengalaman kerja atau pribadi, yaitu bekal pengetahuan atau untuk bisnis. Kelima, tren dan gaya hidup, yaitu mengikuti arah perubahan masyarakat. Keenam, teknologi baru, yaitu inovasi membuka peluang digital. Dan yang terakhir, observasi bisnis lain, yaitu adaptasi dari bisnis yang sudah ada. Menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Membangun ide bisnis berarti mengembangkan gagasan awal menjadi konsep usaha yang matang dan terarah. Ini mencakup proses merinci produk atau jasa yang ditawarkan, merancang model bisnis, menawarkan target pasar, strategi pemasaran, hingga memikirkan aspek keuangan dan operasional. Mengapa membangun ide bisnis itu penting? Alasan pentingnya. Pertama, mengurangi risiko kegagalan atau yaitu ide yang belum matang rawan gagal. Kedua, sesuai kebutuhan pasar, yaitu menyesuaikan prosedur produk dengan permintaan konsumen. Ketiga, punya keunggulan kompetitif.
yaitu membedakan diri dari pesaing. Keempat, mempermudah perencanaan bisnis, yaitu landasan membuat bisnis plan. Kelima, uji kelayakan, yaitu menilai aspek pasar, teknis, dan keuangan. Keenam, mendorong inovasi, yaitu ide dikembangkan menjadi lebih menarik dan bernilai. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menyaring ide bisnis adalah proses evaluasi terhadap berbagai ide yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memilih ide yang paling potensial, realistis, dan layak dijalankan. Tahap ini penting agar wirausahawan tidak langsung mengeksekusi semua ide tanpa pertimbangan, melainkan fokus pada satu atau beberapa ide terbaik yang memiliki peluang sukses yang paling besar. Pertama, tujuan menyaring ide bisnis. Menentukan ide paling layak dikembangkan, menghindari risiko dan pemborosan sumber daya, fokus pada ide yang sesuai dengan pasar dan kemampuan pelaku usaha. Kedua, kriteria penyaringan, yaitu kebutuhan pasar, ukuran dan potensi pasar, keunggulan kompetitif, kesesuaian sumber daya, tingkat risiko, potensi keuntungan, dan daya tahan jangka panjang. Ketiga, metode penyaringan, yaitu scoring ide berdasarkan kriteria, analisis SWOT, diskusi atau konsultasi, dan studi kelayakan sederhana. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.